Dimohon berdiri. Telah hadir Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sebagai wujud apresiasi, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk tamu istimewa kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk menempati tempat yang telah disiapkan dan kepada tim dokumen sejenak. Tangan paling kiri. Sesi dokumentasi selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan dan rekan-rekan pers. Nanti dapat dilanjutkan kembali karena kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Tentunya para undangan sekalian yang berbahagia, dan juga tentunya saya menyapa kepada yang juga untuk mengikuti acara forum yang tentunya sangat penting, yaitu The First National Forum of Indonesian Health Council dengan tema Maintaining Competence of the Enhanced Professionalism, yaitu sebuah forum nasional pertama yang diselenggarakan oleh Kesehatan Indonesia untuk memperkuat tata kelola keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia. Tadi saya ditanya sama Pak Menteri, Bu Ade udah berapa tahun di sini? 1 tahun Pak, makanya ini the first forum Pak. Forum nasional ini diselenggarakan, izin Pak Menteri, bersama dengan 14 workshop tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh 14 kolegium ber-SKP dan tidak berbayar, dan tentunya ini adalah bagian dari upaya pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk menjaga keprofesionalisme. Pak Menteri, Pak Wamen, para undangan sekalian, pertemuan ini menjadi momen penting untuk merefleksikan 1 tahun perjalanan Konsil Kesehatan Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana Konsil Kesehatan merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi menjamin mutu keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Konsil Kesehatan Indonesia dibantu oleh Kolegium Kesehatan Indonesia sebagai alat kelengkapan Konsil. Kolegium Kesehatan Indonesia mempunyai peran menjaga dan mengembangkan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia melalui peningkatan kompetensi, bekerja sama dengan institusi pendidikan, dan tentunya dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan dalam menegakkan disiplin profesi, Konsil dibantu oleh Majelis Disiplin Profesi. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita sadari bahwa tantangan dunia kesehatan terus berkembang. Kemajuan teknologi, meningkatnya kebutuhan kompetensi klinis dan non-klinis yang tidak bisa ditawar, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Oleh karena itu, KKI berkomitmen melakukan transformasi terhadap tata kelola keprofesian melalui 6 pilar transformasi, di mana pilar pertama adalah terkait penjaminan mutu dan juga kompetensi. Pilar kedua terkait registrasi. Pilar ketiga peningkatan keprofesionalisme. Keempat peningkatan kompetensi. Kelima pemberian kepastian hukum. Dan keenam adalah manajemen teknis dan disiplin keprofesian. Transformasi keenam ini dilakukan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang tentunya sangat erat untuk mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan keprofesionalan dan memastikan mutu dari tenaga kesehatan yang ada. Dan tentunya dalam hal ini KKI berfungsi sebagai enabler terhadap Kemenkes dan Kemenristek-Dikti, yaitu dimulai dari proses pendidikan, kemudian peningkatan kompetensi berkelanjutan, dan tentunya terus memastikan kepatuhan terhadap disiplin profesi Named dan Nakes selama melaksanakan tugasnya. Pak Menteri, Pak Wamen, dan para undangan sekalian, dalam 1 tahun terakhir, Konsil terus memusatkan perhatian pada peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses registrasi, penyusunan standar, dan juga berbagai hal melaksanakan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang datang melalui MDP,
Dan alhamdulillah Pak Menteri izin juga menyampaikan bahwa setahun KKI saat ini kita sudah mengeluarkan 428 STR Namet Nakes, sudah selesai 36 standar profesi yang nantinya kami akan minta pengesahannya dari Pak Menteri, 19 keputusan sanksi disiplin profesi Namet dan Nakes, dan juga kita sudah melakukan pembinaan profesi di 22 provinsi dan 34 kabupaten kota. Bersama kolegium telah disusun juga 83 standar kompetensi, dan ini sebelumnya belum ada Pak Menteri. Dengan 83 standar kompetensi ini kami harapkan akan menjadi acuan untuk Kemenristekdikti menyusun standar pendidikan nasional. Dan tentunya dari standar kompetensi ini juga nanti Pak Menteri kita akan melakukan mengumpulkan mana kompetensi yang sama dari berbagai profesi, sehingga nantinya kita ini bisa dilakukan oleh dokter yang berbeda, spesialis yang berbeda, tetapi kompetensinya sama dan nantinya tentu akan bisa dibiayai oleh BPJS. Kemudian kita sudah telah menyusun 22 standar fellow, tentu ini juga untuk mendukung program Pak Menteri, dan juga memberikan 84.629 standar kompetensi, serta 76 kolegium telah melakukan uji kompetensi. Majelis Disiplin Profesi telah memutuskan 56 putusan pelanggaran dan 52 rekomendasi yang telah diberikan. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Menteri, Pak Wamen, dan para undangan sekalian, kami dari Konsil Kesehatan Indonesia terus mengharapkan support dari seluruh stakeholder, dan melalui forum ini diharapkan dapat memberikan sinergi dan komitmen untuk membangun SDM yang kompeten, profesional, berintegrasi, dan mampu bersaing global. Untuk itu, saya juga tidak mau kalah dengan MC, saya akan memberikan yang ngerasani saya, Pak Wamen dikti ini kok tinggi. Saya katakan, ya karena memang wakilnya Menteri Pendidikan tinggi harus tinggi. Dan ini belum selesai. Ibu nggak percaya, kalau nggak percaya coba lihat wakilnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, nggak ada yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ke Kediri naik pesawat. Enggak, saya mau cerita saja. KKI memang hebat. Karena pantunnya kalau panjang nggak punya. Yang sama-sama kita hormati Pak Menteri Kesehatan yang energik, murah senyum. Kita doakan semoga tetap sehat selalu. Pak Wakil Menteri Pak Beni, ini kawan dari Malang sejak lama, malah ketemu intensif ada di Jakarta. Yang saya hormati Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan, yang saya hormati Komisi 9 DPR RI, Direktur Utama BPJS, yang saya hormati Ketua Tansir, Wade, dan mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya
sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam forum yang sangat berharga ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya pertemuan yang mengusung tema strategis pada saat ini, yakni sinergi dalam menjaga mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hari ini kita berhimpun dan berdiskusi untuk menata kembali arah perjalanan profesi kesehatan di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Menteri yang saya hormati, KKI bukanlah lembaga yang hanya berperan administratif, akan tetapi lembaga independen yang bertugas sebagai penjaga marwah, moral, etik, dan attitude tenaga kesehatan untuk memastikan masyarakat terlayani secara profesional dan bermartabat.